Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fid dunya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel kesayangan kita semuanya. Channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri. Dan di channel ini kita kupas banyak tentang rahasia hukum tarik menarik yang dikupas secara singkat, mudah, dan menyenangkan untuk kita pahami bersama. Kalau ada yang nggak paham tentang hukum tarik menarik, mungkin lebih terkenalnya disebut sebagai law of attraction. Dan di sini kita kupas secara spiritual, terutama spiritual jiwa, spiritual hati, spiritual ruh, yang saya beri istilah rahasia keajaiban doa. By the way teman-teman, selamat datang di rahasia keajaiban doa. Halo teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut nonton videonya, saya ingin informasikan satu hal kepada Anda semuanya. Bisa kita tarik kesimpulan dari sekian banyaknya video yang saya upload, bahwasanya tujuan kita pada dasarnya adalah mencapai kebahagiaan. Dengan bahagia kita bisa mencapai segalanya yang kita inginkan. Tetapi untuk bahagia tidak sesederhana seperti apa yang kita pikir, karena boleh jadi di dalam diri kita masih ada sebagian hal atau sebuah kejadian yang masih sangat melekat, dan itu kejadian negatif. Sering saya sebut dengan istilah luka batin atau kesedihan atau penyakit hati. Dan jika semua itu masih berada di dalam diri kita, maka kebahagiaan akan semakin jauh untuk kita dapat. Perlu cara-cara khusus untuk mengatasi luka batin tersebut, perlu cara-cara khusus untuk mengatasi kesedihan tersebut. Untuk itu saya mengundang Anda untuk mengikuti kelas healing atau kelas penyembuhan luka batin yang akan saya adakan pada tanggal 11 Juni secara online. Untuk pendaftaran dan informasinya kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Saya tunggu pendaftaran Anda. Kita akan selesaikan semua permasalahan batin Anda hingga benar-benar Anda mendapatkan kebahagiaan itu. Oke, baik teman-teman, setelah penjelasan saya yang 2 hari yang lalu, kalau nggak salah saya jelaskan 3 poin penting di dalam menerapkan law of attraction. Kemudian video semalam itu pertegasan, artinya melengkapi ya penjelasannya agar tidak ngeblank, tidak bingung untuk memaknai apa yang saya sampaikan. Yang kemarin kan saya bahas tentang atensi ya, memberikan perhatian. Jadi di sana cintai dulu dirimu, sayang dulu dirimu untuk mendapatkan untuk membuat hatimu nyaman dengan goal-goalmu. Karena kalau hati masih nggak nyaman, berarti kan masih ada ganjalan yang disebut dengan istilah mental block dan lain-lain ya. Luka batin juga harus diberesin tuh. Buat kamu yang ingin dapat materi dan dapat terapi langsung dari saya, silakan ikuti kelas healingnya pada tanggal 11 Juni. Video kali ini adalah video lanjutan dari itu. Saya akan coba untuk mengemasnya menjadi 2 poin terakhir ya, 2 poin terakhir, karena kemarin kan sudah saya bahas atensi. 2 poin terakhir adalah koneksi dan vibrasi. Kita nggak usah muluk-muluk, intinya bisa hidup tenang dan semua kebutuhan tercukupi, rezeki mengalir dengan sangat sempurna. Rezeki mengalir, uang datang dari berbagai sebab. Itu saja, itu sudah lebih daripada cukup dan lebih daripada bahagia sudah. Pastinya seperti itu ya. Kewajiban juga selesai dan hati atau keluarga makin harmonis dan lain-lain. Maksudnya terkoneksi itu apa gitulah. Sederhana tapi kadang-kadang juga membingungkan, karena ketika sudah masuk dalam poin terkoneksi itu pun masih muncul kebingungan. Kadang-kadang masih muncul kebingungan. Saya berikan contoh seperti yang saya sampaikan di video yang lalu. Contohnya ketika kamu menginginkan mobil, itu lebih mudah soalnya ya. Jadi nanti kamu bisa praktekkan pada objek-objek yang kamu inginkan. Contohnya mobil. Kalau kamu menginginkan mobil, kamu menulisnya secara spesifik, yaitu masuk dalam atensi, detail, mulai dari spek mobilnya, warnanya, ya, mereknya, kemudian interiornya seperti apa, pokoknya komplit deh. Jika kamu menulisnya dengan spesifik, dengan detail, itu mempermudah pikiranmu menggambarkan itu. Nah, ketika kamu sudah attention di sana, sudah memberikan perhatian yang lebih, nulisnya spesifik, kemudian hatimu sudah damai, kemudian goalnya benar-benar nyata banget dan bisa banget kamu bayangkan, biasanya itu akan mempermudah kamu untuk bervisualisasi, berimajinasi. Anehnya, setelah hari-hari mempraktekkan atensi tadi, kamu akan terhubung. Terhubungnya seperti apa sih maksudnya? Di jalan, rasa aneh, parkir, di sebelahmu ada mobil tersebut. Lagi jalan, yang banyak seliwuran di depan kamu, yang nyalip kamu, yang di belakang kamu, yang di depan kamu, mobil tersebut. Merek dengan warna yang kamu maksud.
sampai ke rumah misalkan setelah beraktivitas itu masih terbayangkan, masih kelihatan banget gitu, masih berasa banget. Dan kamu aneh, kenapa saya ketemu mobil yang saya inginkan terus ya? Padahal hari-hari sebelumnya itu nggak sesering dan nggak sekonsen itulah kamu. Nah itu membuat kamu bingung juga kan? Sebenarnya nggak perlu bingung, karena itu hasil dari perhatian kamu terhadap apa yang kamu inginkan. Jadi seperti layaknya kita kepada pasangan, kita berikan perhatian lebih kepada dia, otomatis dia akan cinta kepada kita, semakin cinta bahkan. Nah kalau dalam hal benda yang kamu inginkan ataupun uang mungkin, itu dia memiliki energi yang serupa. Artinya kamu memiliki energi yang serupa dengan benda yang kamu inginkan. Bisa uang, bisa benda, bisa pasangan. Nah ini jadi satu paket, saya jelaskan nih, bisa magnet uang, bisa magnet cinta. Jadi tergantung kamu mempraktekannya dan tergantung goal dan keinginanmu ya. Baik, itu terkoneksi. Terasa aneh tapi nggak usah aneh. Ya, terasa aneh tapi nggak usah bingung gitu maksudnya. Wajar saja karena memang sudah terkoneksi, jadi terhubung. Anehnya kamu sering ngelihat goalmu atau keinginanmu itu meskipun itu belum menjadi milikmu. Nah, poin terakhirnya adalah vibrasi. Mungkin ada di antara kamu yang sudah nonton channel yang lebih pro mungkin ya, yang lebih keren penyampaiannya, tapi kamu bingung vibrasi itu apa. Sebenarnya kalau saya dulu oleh guru-guru ngaji saya itu disampaikan, dipesankan bahwa kalau bicara itu sesuai dengan cara berpikirnya lawan bicaramu. Jangan disesuaikan dengan keilmuanmu, karena boleh jadi mereka tidak paham terhadap ilmu yang kamu pahami. Jadi saya ingin menyampaikan di sini dengan bahasa yang sangat sederhana. Sebelum kita ke vibrasi, kamu pasti tahu tentang energi. Oke, anggap kamu tidak tahu atau belum tahu tentang energi. Gini, mau tahu atau tidak tahu, mau sadar ataupun tidak sadar, kita unsurnya energi. Kita memiliki energi. Setiap apapun yang kita pikirkan, yang kita rasakan, apalagi menggunakan hati, dia membentuk menjadi sebuah energi. Makanya tidak heran saya ketika ada satu orang yang hanya tadinya memikirkan sesuatu, lalu sesuatu tersebut terwujud. Artinya menjadi wujud, menjadi ada gitu. Saya tidak heran. Kalau dalam hal ini, yang paling jelas contohnya adalah kalau kita mau bicara horor, kalau kita mau bicara mistis dan lain-lain. Itu baru di pikiran saja tiba-tiba ada apa yang kita pikirkan. Ya, seperti itu ya. Karena itu energi. Sebuah energi yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kamu sudah paham energi, energi adalah, lebih mudahnya adalah gumpalan rasa. Energi di dalam diri kita. Nggak usah heran, nggak usah bingung ketika kamu melihat ada orang belajar tentang tenaga dalam. Itu sebenarnya memaksimalkan energi. Memaksimalkan energi. Dan kita ini bisa memiliki, bisa merasakan, bahkan kita bisa mengeluarkan energi positif dan energi negatif. Sangat bisa dan sangat berpotensi. Baik kamu yang paham ataupun yang tidak paham, karena sebenarnya sama. Karena memang sudah dipatok oleh Allah, sudah memang diberikan oleh Allah yang namanya energi di dalam diri manusia. Fix ya, paham ya tentang energi. Nah, energi itu in dari dalam. Ketika energi itu keluar, disebutlah vibrasi yang bergetar gitu. Karena energi itu memiliki kekuatan. Karena efek rasa tadi. Nah, vibrasi ini sebenarnya energi yang dari dalam. Karena vibrasi bermakna getaran, jadi energi yang bergetar. Bergetar itu maksudnya adalah dia mencari hal yang serupa seperti energi yang kamu keluarkan, vibrasi tersebut. Simple ya, sesimpel itu, semudah itu. Cuma kadang-kadang kita kan karena ribet dengan sebuah istilah, lalu kita hanya mencari definisi dari istilah tersebut, tetapi tidak mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan kata tersebut atau istilah tersebut. Misalkan kamu sedang bermeditasi atau sedang wirid, sedang bersyukur di pagi hari. Ketika kamu menyebutkan objek yang kamu miliki dan kamu melibatkan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan tenang, dengan hening, dengan damai hatimu, itu kamu sedang memproduksi sebuah energi yang positif, energi syukur. Dan ketika itu keluar, menjadi apa? Menjadi attraction, menjadi sebuah tarikan. Yang ditarik adalah apapun yang ada di benakmu, dan kendaraannya adalah syukur. Gitu loh, saya buat ini menjadi mudah. Contohnya tadi yang syukur itu, ketika kamu diem, damai, tenang, energinya meningkat. Kamu sedang membuat sebuah gumpalan energi. Ketika energi tersebut keluar, disebutlah vibrasi. Jadi energinya positif. Maka saya tidak heran ada
orang yang tidak bisa didekati oleh hal-hal negatif ketika energinya benar-benar positif. Nggak bisa masuk ke dia. Efek dari energi positif itu sebegitu luar biasanya. Nah, sekarang tergantung kita. Kalau saya sudah berikan pemahaman seperti ini, mestinya kamu berhati-hati. Kalau keinginannya benda tersebut akan datang karena dijemput oleh vibrasi tersebut. Kalau pasangan juga hal demikian. Kalau kamu benar-benar sudah vibrasi atau energimu udah tinggi banget, udah belief banget, udah yakin banget, maka calon pasanganmu pun mudah untuk datang. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dalam energi positif dan terus dalam kondisi vibrasi yang positif dengan getaran yang positif tadi? Kontrol dirimu, jangan izinkan dirimu dalam hal negatif. Jangan berikan ruang negatif itu masuk ke dalam dirimu. Kalau misalkan kamu keluar menemukan kejadian-kejadian yang tidak enak yang membuat vibrasimu menjadi rendah, low, vibrasinya menjadi negatif, tinggalkan itu. Lalu yang muslim istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kalau menggunakan rasa itu akan lebur dan yang negatif akan hilang diganti dengan positif. Karena istighfar dan kalam-kalam yang lainnya dan dzikir-dzikir yang lainnya itu sangat-sangat bisa menghantarkan kita dengan cepat pada energi yang sangat positif. Budayakan atau banyakin istighfar, banyakin sholawat, insya Allah hatimu akan tenang. Ketika hatimu tenang, energimu akan baik. Kalau semua itu sudah terkondisikan dengan baik, atensi, koneksi, vibrasi, maka sebenarnya kamu bisa lebih cepat lagi dapat apa yang kamu inginkan. Dan biasanya orang kalau sudah di vibrasi yang tinggi, dia nggak ngarep. Nggak ngarep tuh maksudnya nggak nodong Allah. Nggak nodong Allah itu maksudnya tidak mengharuskan Allah mengabulkan doanya. Jadi poin terakhirnya ada di let go. Nah, let go ini akan kita dapat ketika kita bervibrasi tinggi. Yakin akan kita dapat tetapi tidak mengharuskan kita untuk mendapatkannya. Semoga bisa dipahami ya kalimat saya ya. Saya ulangi, yakin bahwa ini pasti kita dapat, kamu dapat, tetapi kamu tidak mengharuskan ini untuk kamu dapat. Maksudnya tidak menekan Allah, tidak mengharuskan dirimu karena sudah enjoy, sudah asik dengan kondisi atau vibrasimu yang positif itu. Jadi 3 poin itu saya kupas dengan 3 video ya. Pertama saya buka dulu ada 3 poin yaitu atensi, koneksi, vibrasi. Kemarin saya jelaskan tentang atensi bagaimana pengaplikasiannya dan di video ini pelengkapnya yaitu penjelasan tentang koneksi seperti apa, vibrasi seperti apa. Dan semoga ini bermanfaat teman-teman semuanya. Yang belum mengikuti acara yang saya adakan, kebetulan pada tanggal 11 Juni saya mengadakan kelas healing penyembuhan terapi luka batin untuk meningkatkan vibrasi yang positif itu. Silakan mendaftar buat kamu yang benar-benar merasa butuh untuk healing ya, butuh untuk terapi luka batin secara spiritual. Kamu segera daftarkan diri kamu semuanya dan cek link di deskripsi. Klik aja nanti akan terkoneksi ke PA-nya admin. Saya pamit teman-teman semuanya, mohon maaf jika ada salah kata. Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.